Cerita dimulai dengan si Light yang pamit ke keluarganya. Dia janji bakal jadi petualang hebat dan bikin mereka hidup enak. Kelisa anime banget, biasanya sih bakal kena mental abis ini. Pas daftar di guild, dia pamer skill unlimited gacha. Pas diputer yang keluar malah garpu bengkok sama sampah busuk. Malu-maluin banget anjir, resepsionisnya sampai speechless. Nasibnya emang apes, di jalan dia dipalak sama si Garo. Karena nggak punya duit, si Light langsung ditendang sampai nyungsep ke tembok. Kasian banget sumpah. Tiba-tiba si Sasha datang sok jadi pahlawan. Dia nolongin Light yang lagi bonyok. Si Light yang polos langsung baper, dikira ketemu malaikat, padahal mah ini setup doang. Mereka ngenalin diri sebagai Race Union dan ngajak Light gabung. Alasannya demi kesetaraan ras, padahal muka-mukanya mencurigakan semua. Si Light malah seneng banget diajakin. Masuk ke dungeon, si Light hampir dimakan monster cacing. Untungnya si Sasha sigap manah tuh monster. Di sini mereka masih akting peduli, padahal dalam hati pasti ngetawai. Pas sampai di dalam banget, Light nawarin bikin teh. Tapi si Drago langsung motong omongan dan bilang Light dipecat dari party. Suasananya langsung berubah drastis. Akhirnya topeng mereka kebuka. Si Garo ngejelasin kalau Light cuma dimanfaatin karena dikira master. Pas tahu skillnya ampas, dia langsung divonis mati. Kejem bener. Gak pakai lama, si Garo langsung nyerang. Dia nyakar muka si Light sampai sobek parah banget. Darah langsung muncrat kemana-mana. Light digebukin abis-abisan kayak boneka. Si Garo malah ketawa seneng dengar teriakan kesakitannya. Fix, ini party isinya psikopat semua. Pas Light ngesot mau kabur sambil nangis-nangis, tangannya nggak sengaja aktifin trap teleportasi. Hoki banget, dia langsung ditelan cahaya putih sebelum dibunuh. Dia kelempar ke Abyss, bagian dungeon paling dasar. Udah sekarat, nongol monster level 1000. Gila, ini mah out of the frying pan into the fire. Udah nggak ada harapan, Light nekat make skill gacanya buat terakhir kalinya. Dia teriak histeris nggak mau mati. Momen desperate banget. Dan boom, keajaiban terjadi. Kartu yang keluar bukan sampah, tapi kartu level 9999. Cahanya terang banget sampai bikin monsternya kaget. Dari cahaya itu muncul cewek mate, si Mei. Dia langsung nendang tuh monster level 1000 sampai anjir lebur sekali hit. Power scalingnya langsung rusak anjir. Mei langsung pakai sihir penyembuh ke Light. Lihat tuh, luka sobek di mukanya langsung rapet lagi kayak nggak pernah kejadian apa-apa. OP parah supportnya. Mei ngenalin diri sebagai mate level 9999. Ternyata skill gacanya Light itu broken kalau dipakai di tempat yang mananya tebel kayak di Abyss ini. Sadar udah dikhianatin dan punya kekuatan baru, Light mutusin buat balas dendam. Dia langsung nge-spam gacha lagi buat bikin pasukan. Gila, dia summon pasukan level 9999 banyak banget. Dari yang tadinya dibuang, sekarang dia siap bikin kerajaan sendiri buat ngancurin mereka semua. Epic comeback dimulai. 3 tahun sejak kejadian itu dan gila sih, kawar Abyss ini masih kelihatan nyeremin banget. Tempat di mana si Light dulu dibuang. Sekarang si Light udah berubah total jadi bos besar. Dia jalan di karpet merah bareng Mei disambut barisan mate yang nunduk hormat semua. Vibe-nya udah kayak raja beneran. Tapi kocaknya, para mate ini ternyata femgirl garis keras. Baru disapa dikit aja udah pada meleyot. Bahkan ada yang pengen nyium kakinya si Light. Sumpah, simpingnya udah level akut. Suasana di kota bawah Kana ini juga makin hidup. Light jalan-jalan santai sambil nyapa warga, nunjukin kalau dia pemimpin yang dicintai banget sama rakyatnya. Di lorong istana, mereka ketemu Jack yang tampil topless pamer motot. Si Jack ini emang gayanya selengean, manggil Light tanpa hormat, bikin si Mei langsung ngomel. Mereka langsung lanjut latihan fisik. Light nonjok perut Jack sekuat tenaga, tapi si Jack cuma nyengir doang nahan sakitnya. Gila, fisik mereka berdua udah monster levelnya. Sementara itu, si Nazuna lagi patroli gabut. Pas ketemu para mate, dia langsung dipuji-puji sampai hidungnya kembang kempis. Padahal mah dia lagi dikerjain doang. Gara-gara hasutan mate tadi, Nazuna ngetuk pintu rahasia. Yang keluar malah Mei dengan muka panik. Ternyata itu kamarnya si Light. Nazuna yang polos nanya kenapa kasurnya berantakan. Si Mei langsung ngeles kalau itu teknik rahasia. Padahal fix banget, dia abis guling-guling sambil nyiumin bantalnya si Light. Halu parah. Lanjut ke balkon, Nazuna nemuin Aoyuki yang lagi mode kecing. Diajak ngobrol malah cuma jawab nyak doang. Bikin Nazuna makin bingung sama kelakuan temen-temennya. Balik ke Light, dia lagi rendeman air panas bareng Jack. Jack muji perkembangan Light yang udah gila-gilaan. Bilang kalau hampir nggak ada yang bisa ngalahin dia di permukaan sana. Di sisi lain, Mei nyidang para mate yang tadi ngerjain Nazuna. Dia tahu kalau mereka ngirim pesan kutukan karena iri Mei bisa monopoli bersihin kamarnya Light. Di kota, Nazuna ketemu Ellie. Si Ellie langsung ngeros Nazuna yang bahkan gak hafal perkalian dasar. Sumpah, Nazuna ini otot doang, otak nol.
Para mate yang lagi dihukum malah makin menjadi-jadi. Mereka joget-joget sambil nyumpahin Mei supaya meledak. Pas banget, Mei muncul di belakang mereka. Mampus, kena ulti dah. Akhirnya momen reuni. Light ketemu sama party utamanya. Ellie, Nazuna, Aoyuki, Jack, dan Merah. Nazuna langsung meluk Light, bikin yang lain cemburu berat. Pas masuk gua, tiba-tiba muncul Hellhound. Light langsung gemeteran dan pucat. Trauma masa lalunya pas hampir mati dimakan monster itu langsung kumat. Melihat tuanya ketakutan, cewek-ceweknya langsung mode berserk. Mata mereka nyala merah, siap ngebantai itu monster sampai debu karena udah berani bikin Light takut. 全て絶滅すべきですわ。 Setelah situasi aman, Light senyum dingin. Dia ngumumin kalau persiapan udah selesai. Waktunya balas dendam ke orang-orang yang udah ngebuang dia 3 tahun lalu. Garo lagi jalan-jalan sombong di kota, dipuji-puji sama anak buahnya. Pas lihat ada orang ngorek sampah, langsung ditendang tuh orang sampai mental. Gila, arogan banget nih serigala. Pindah ke bar, Garo lagi mabok-mabokan. Dia pamer soal intuisinya yang bikin dia selamat dan kaya raya. Padahal aslinya hasil mengkhianatin teman sendiri 3 tahun lalu. Lagi asik pesta, tiba-tiba Mei masuk ke bar. Garo langsung sewot karena ngerasa keganggu. Padahal Mei datang bawa koper gede yang mencurigakan. Di dalam gua yang gelap, Garo jalan sambil ngedumel. Ternyata dia lagi nganterin Mei yang ngaku mate-nya Light. Garo mau aja disuruh-suruh karena ngarep bayaran gede. Flashback dikit, Mei nipu Garo dengan bilang kalau Light itu sebenarnya anak bangsawan. Garo yang mata duit langsung kemakan omongannya dan setuju jadi guide. Balik ke gua, Garo senyum jahat banget. Dalam hatinya dia udah ngerencanain buat merkosa terus ngebunuh Mei di tempat yang sama kayak Light mati dulu. Sumpah nih orang beneran sampah. Nyampe di lokasi, anak buah Garo langsung ngeblokir jalan keluar. Garo pura-pura sedih, padahal jelas banget itu jebakan buat ngojokin Mei. Tapi Mei bukannya takut, malah ngerubah ekspresinya jadi dingin parah banget. Dia ngatain mereka serangga dan ngeluarin aura ngeri dari mata merahnya yang bikin Garo merinding. Garo nyoba nyerang dari belakang, tapi gagal total. Tiba-tiba Light muncul dari bayangan pakai masker. Dia nyuruh Mei mundur karena Garo jatahnya dia. Light buka maskernya, bikin Garo shock banget karena korbannya masih hidup. Tapi dasar bego, Garo malah ngetawain level Light yang cuma 15. Garo nyuruh anak buahnya nyerang, tapi Mei langsung bertindak. Cuma pakai jentikan jari, kepala para kroco itu langsung putus semua. Sadis tapi keren. Garo panik tapi masih gengsi. Dia nyoba nyerang Light pakai cakarnya. Tapi Light diam doang dan serangan itu nggak ada rasanya sama sekali. Kena mental tuh serigala. Kepepet, Garo ngeluarin kartu asnya. Dia summon monster serigala es raksasa Fenrir level 500. Dia pikir dia udah di atas angin. Fenrir itu nembakin laser es dahsyat ke arah Light. Ledakannya gede banget, tapi pas asap hilang, Light masih berdiri santai tanpa lecet sedikit pun. 誇りを舞い上げ Light bosen ngeliat mainan Garo, jadi dia summon Fenrir yang asli level 9000. Ukurannya jauh lebih gede dan auranya bikin Fenrir palsu kelihatan kayak anak anjing. Fenrir asli cuma ngehembusin napas dikit, Fenrir palsu langsung beku dan pecah berkeping-keping. Garo langsung lemes ngeliat perbedaan kekuatannya. Light akhirnya pamer status aslinya, level 9999. Garo nggak percaya karena Light nggak nambah tua, padahal Light sengaja nyetop umurnya pakai item biar dendamnya tetap fresh. Garo langsung sujud minta ampun, nyalahin negara atas perintah itu. Light coba ngorek info soal Master, tapi Garo bener-bener nggak tahu apa-apa. Karena bosen di gua, Light make sihir teleportasi. Sekejap mata, mereka pindah ke sebuah ruangan singgasana yang megah banget. Di sana, Garo ngeliat pemandangan yang bikin dia putus asa. Ribuan monster dan prajurit level tinggi, termasuk Drago dan Gold, semuanya sujud nyambut kedatangan Light. Light duduk di singgasana dan nyuruh pasukannya pamer status. Angkanya gila semua. Nazuna aja level 9999. Garo cuma bisa nganga, nyawanya udah di ujung tanduk. Dengan kekuatan segila ini, Light senyum puas. Dia ngumumin bakal jadi racun buat dunia dan mulai invasi balas dendamnya ke negara-negara yang udah ngebuang dia. Video memulai dengan Light yang kebangun dari mimpi buruk, napasnya ngos-ngosan parah banget. Kelihatan banget dia masih trauma berat sama kejadian masa lalunya. Gold mulai ngeluh nggak mau tidur di luar kayak gembel. Si Nemumu langsung nyemprot dia karena dianggap nggak sopan ngeluh di depan tuan mereka. Biar identitas aslinya nggak ketahuan, Light make masker badutnya.
Sekarang dia resmi nyamar jadi karakter bernama Dark untuk beroperasi di permukaan. Mereka mendarat di dekat kota. Si Gold ini emang nggak ada obat, armor emasnya kinclong banget sampai bikin sakit mata. Fix bakal mancing perhatian satu kota. Ada preman yang lagi malak keluarga Kernel. Pas Gold muncul di belakang mereka, tuh preman langsung kicep lihat armor segede gaban gitu. Gak pakai lama, tahu-tahu tuh preman udah keikat semua di tanah. Gila, cepet banget kerjanya. Si Kernel sampai bengong liatnya. Pas daftar di Guilds, resepsionis bilang mereka cuma dapat rank F. Si Nemumu langsung ngegas gak terima tuannya dikasih rank krocok. Gara-gara Nemumu ngamuk minta rank S, Light terpaksa minta maaf. Di luar, Nemumu nangis kejer karena ngerasa udah bikin malu tuannya. Masuk ke penginapan Kernel, Light langsung ngeluarin duit segepok. Dia nyewa satu lantai paling atas buat sebulan biar nggak ada yang ganggu. Sultan mah bebas. Di dalam kamar, Nemumu bersumpah setia lagi sampai nyium kakinya Light. Sumpah, ini scene agak awkward. Si Light aja sampai blushing. Gold malah ngeledek kelakuan Nemumu barusan. Katanya si Nemumu kayak kepanasan lihat tuannya. Langsung ngamuk dong dia dibilang gitu. Pas lagi antri masuk dungeon, tiba-tiba ada rombongan elf songong yang nyerobot antrian. Si Kito jalan paling depan dengan muka angkuh banget. Light negur mereka santai. Si Kito langsung nyolot, dia nggak terima ditegur sama ras human yang dia anggap rendahan. Kito udah mau nyerang, tapi Yanak nahan tangannya. Dia bisikin sesuatu biar si Kito nggak bikin keributan di depan umum. Abis rombongan elf itu pergi, orang-orang langsung sorak-sorai muji Light. Jarang-jarang ada yang berani ngelawan elf songong kayak gitu. Sebelum masuk, Light ngasih info ke leader party pemula soal luasnya dungeon. Si leader kaget karena mereka nggak bawa persiapan kemah sama sekali. Pas udah di dalam, Light langsung ngeluarin kartu skillnya. Dia aktifin sihir terbang sama deteksi biar cepet sampai tujuan. Pemandangannya gokil, mereka terbang di atas hutan dungeon. Benar-benar cara curang buat skip jalan kaki yang jauh banget. Di tempat lain, Kito lagi ngamuk bantai para orc. Dia kesel banget gara-gara kejadian tadi, jadi pelampiasannya ke monster deh. Balik ke timnya Light, mereka udah santai banget berdiri di antara mayat raksasa. Misi mereka buat ngambil inti monster udah kelar secepat kilat. Pas mau balik, Light ngeliat partinya si leader lagi kepepet. Mereka dikepung serigala dan formasi mereka kacau balau. Belum kelar urusan sama serigala, tiba-tiba muncul monster belalang raksasa di belakang mereka. Fix, ini sih level bahayanya udah beda jauh banget. ほら、みんなもちゃんと俺を Baru aja mulai, langsung disuguhin monster belalang segede gaban. Si leader sama partinya udah gemeteran parah, mental breakdown duluan sebelum perang. Si Gold maju duluan, sok cool banget. Pas kena tebas, malah senjatanya si belalang yang mental. Armor emasnya bukan kaleng-kaleng, bos. Giliran si Light unjuk gigi, dia nembakin panah api. Ledakannya lumayan gede, tapi si monster masih bisa berdiri. Lumayan lah buat pemanasan. Si Gold malah ngasih tutorial combat di tengah perang. Dia nangkis santuy, terus nebas tangan si belalang sampai putus. Gila, enteng banget kayak motong tahu. Light nggak mau kalah, dia ngeluarin jurus panah api lagi, tapi kali ini jumlahnya banyak banget. Si monster langsung dikeroyok peluru api dari segala arah. Pas monsternya mau kabur, Light langsung ngeblok pakai dinding api raksasa. Si Mia sampai melongo, lihat sihir sekelas taktis dipakai tanpa mantra. Kena mental dia. Terakhir, si Nemumu. Dia loncat tinggi banget sambil teriak cringe soal jadi pijakan tuannya. Dari atas dia langsung ngehajar si belalang sampai gepeng. Yah, saking semangatnya, si Nemumu malah nyincang monsternya sampai hancur. Si Gold langsung ngomel gara-gara bahan jarahannya jadi rusak. Lawak bang. Si leader nanya, apa mereka rank S? Si Light dengan muka polos jawab, kita cuma pemula rank F. Anjir, humble braggingnya kena banget. Satu party langsung shock berat. Akhirnya mereka diajak makan bareng. Si Mia masih penasaran sama sihirnya Light. Dia muji-muji terus sampai si Light jadi idola dadakan di tongkrongan itu. Si leader mulai curhat colongan. Ternyata mereka jadi petualang demi nyari duit buat sekolahin si Mia. Tipikal kakak yang baik, tapi death flag-nya kenceng banget nih. Ditanya balik, si Light malah ngarang cerita sedih soal orang tuanya mati kebakaran buat nutupin identitas aslinya. Aktingnya jago bener, si Gold sama Nemumu sampai ikutan drama. Pindah sedikit, ada elf cowok namanya Kito yang abis bantai monster. Gayanya songong parah.
Fix ini bakal jadi villain yang minta digebukin nanti. Balik ke kota, ada dua om-om petualang senior, Suvelan sama Gilbert, yang nyamperin mereka. Kirain mau malak, taunya malah ngasih respect karena udah ngalahin si belalang tadi. Pas ketemu lagi di jalan, si Mia ngasih salep luka bakar ke Light sebagai tanda terima kasih. Duh, polos banget nih cewek, padahal luka bakar Light cuma ilusi. Light nggak enak hati, dia balas ngasih gelang rare item ke Mia. Anjir, itu item mahal woy. Si Mia seneng banget dapat barang branded dari gebetan. Light balik ke markasnya dan langsung disambut sama harem-harem monsternya. Beda banget vibes-nya. Dari petualang cupu langsung jadi Raja Iblis. Suasana langsung berubah dark. Si Suvelan balik dari buang air, nemu temennya, si Gilbert. Udah tewas dengan kepala putus. Gila, cepet banget matinya. Pelakunya ternyata si elf songong tadi, Kito. Suvelan nyoba kabur pakai bom asap, tapi si Kito langsung ngejar sambil ngerosting manusia sebagai ras sampah. Gak pakai lama, si Kito ngeluarin pedang cahaya dan langsung nembus badan Suvelan. Fix, dua senior baik hati tadi tewas konyol cuma buat jadi bahan eksperimen. Suasana di guild lagi panas banget. Si Nemumu lagi ngegas parah ke resepsionis. Dia maksa minta kenaikan rank buat tuannya, si Light, padahal baru aja naik. Resepsionisnya akhirnya nyerah dan ngasih syarat berat. Dia nyodorin poster buronan Adventurer Killer. Kalau Light bisa nangkap ini orang, baru deh boleh naik rank. Gak mau ribet nyari sendiri, Light langsung pakai taktik curang. Dia ngesumon pasukan dari Abyss buat ngisir seluruh area pakai taktik gelombang manusia. Tiba-tiba portal kebuka di langit-langit dan jatuhlah sesosok cewek yang luka parah. Pas ditangkep, Light kaget setengah mati karena itu si Mia, temen lamanya Light. Mia saking traumanya sampai nggak bisa ngomong jelas. Light akhirnya mutusin buat make sihir hipnotis biar bisa ngintip ingatan Mia dan tahu siapa pelakunya. Masuk ke flashback. Ternyata partinya Mia sempat ketemu sama dua elf mencurigakan di hutan, si Kaito sama Yanak. Awalnya sih mereka so akrab, ngasih peringatan. Tapi pas party Mia mau cabut, si Kaito langsung nunjukin wujud aslinya. Dia nyabut pedang sambil ngehina manusia sebagai serangga. Fix, mereka pelakunya. Tanpa babi-babu, Kaito langsung bantai teman-teman Mia. Elio sama Wardy ditebas gitu aja, tanpa ampun. Sadis banget anjir. Si Gimra nyoba ngelawan balik, demi ngelindungin Mia. Tapi levelnya jauh beda. Sekali tebas, dia langsung mental dan gak bangun lagi. Si leader alias Naito yang udah sekarat masih sempat nahan kakinya Kaito. Dia teriak nyuruh Mia lari sejauh mungkin. Gila, heroik banget nih orang. Gak cuma nahan, leader nekat make sisa tenaganya buat nge-counter serangan Kaito pakai tambengnya botet. Kena telak tuh mukanya si elf sombong. Gara-gara mukanya lecet dikit, Kaito ngamuk parah. Dia ngeluarin pedang light raksasa dan langsung nusuk Naito sampai tewas di tempat. Mia akhirnya kepegat juga. Dia nyoba ngelawan pakai sihir es, tapi pedangnya langsung dipatahin sama Kaito kayak ranting kering. Putus asa banget situasinya. Flashback kelar, balik ke masa kini. Light udah nggak bisa nahan emosi. Dia langsung cabut dari ruangan dengan aura membunuh yang pekat banget. Sementara itu di hutan, Kito sama Yanak lagi panik. Mereka bingung kok bisa si Mia tiba-tiba ngilang padahal tadi udah ke pojok. Pas lagi debat, tiba-tiba Light muncul di belakang mereka. Dia natep tajam banget, siap bikin perhitungan buat temen-temennya yang udah dibantai. Dasar bebal, si Kito malah nyerang duluan. Dia loncat sambil ngayunin pedang gedenya ke arah Light, niat mau ngebelah kepalanya. Tapi gokil, Light nangkis serangan sekuat itu cuma pakai satu tangan. Si Kito sampai bengong lihat serangannya nggak mempan sama sekali. Kito makin panas, dia ngeluarin jurus andalannya, Grandius. Puluhan pedang cahaya muncul di udara siap nyerang Light keroyokan. Light nggak mau kalah, dia balas make Ice Sword. Bedanya, jumlah pedang es Light jauh lebih banyak dan lebih ngeri dari punya Kito. Bentrokan terjadi, dan pedang es Light dengan gampangnya ngancurin semua pedang cahaya Kito. Senjata legendaris kok lembek banget di depan Light. Light mulai ngeledek habis-habisan. Dia bilang status master yang dibanggain Kito itu nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan dia. Kena mental dah tuh elf. Kito beneran kena mental. Dia teriak-teriak histeris sambil pamer kalau dia itu keturunan master dan pemegang pedang suci Grandius. Mukanya udah kayak orang gila yang kepepet. Malah makin jadi, dia ngaku-ngaku sebagai submaster dengan muka sombong yang minta banget ditabok. Light cuma ngeliatin datar di balik maskernya. Tiba-tiba si kakek tua Chancellor alias Yanak maju. Dia sosokan sopan bilang kalau dia nggak suka kekerasan karena dia cuma peneliti. Tapi vibes-nya creepy parah.
Gila, si anak pamerin hasil eksperimen menjijikan dia. Dia gabungin manusia sama monster. Ada yang badannya nyatu sama rock lizard, ada juga sama troll. Sumpah, psycho banget nih orang. Monster-monster itu langsung ngamuk nyerang para jadin. Tapi Gold dengan santainya nahan serangan mereka pakai perisai goldnya, nggak gerak sedikit pun dong. Nemumu nggak mau kalah, dia langsung manuver cepet banget di udara. Sret, belatinya nyayat-nyayat monster itu tanpa ampun. Mereka berdua kompak ngeluarin ulti Judgment Flare. Ledakan cahaya biru langsung ngancurin monster-monster itu sampai jadi debu. Overkill habis. Kito makin panas. Dia nembakin ribuan pedang cahaya ke arah Light. Tapi Light cuma ngehindar santai kayak lagi jalan-jalan sore. Bikin Kito makin frustasi. Kito ngeluarin kartu asnya. Dia nembakin laser gede banget dari pedang Grandius. Ledakannya gede banget sampai bikin kawah. Dikira udah menang tuh dia. Pas asap hilang, Light masih berdiri tegak tanpa lecet. Tongkatnya malah berubah jadi pecut cahaya panjang. Kito langsung kicep ngeliatnya. Momen pecah, Light nangkis serangan Kito dan krak, pedang suci Grandius yang dibangga-banggain itu pecah jadi dua kayak ranting kering. Mampus! Harga diri hancur, Kito langsung sujud nangis-nangis minta ampun. Dia malah nawarin info dan pedangnya asal nggak dibunuh. Dasar pengecut. Dasar licik, pas dikasih kesempatan, Kito malah nyoba nyerang pakai sihir Solar Ray dari jarak dekat. Tapi Light nepis gampang banget, fix nggak ada obat bodohnya. Gila, Shin langsung pindah ke Sasha sama Mikael yang lagi ngetes santai. Mereka malah ketawa ketiwi ngebayangin Light mati tersiksa. Bener-bener pasangan psikopat. Balik ke Light, dia udah muak dan langsung teleport bawa semua orang. Wush, mereka hilang ditelan lingkaran sihir pungu. Mereka nyampe di markas Light, Abyssal. Kito sama Yanaak langsung gemeter ketakutan pas sadar mereka ada di dungeon paling ngeri sedunia. Di kamar perawatan, Mia sadar. Light ngasih tahu kalau Elio selamat. Tapi dengan berat hati dia bilang kalau Gimra sama Wardy nggak ketolong. Mia nangis kejar sambil megang barang peninggalan temennya. Tapi dia tetap makasih ke Light karena udah nyelamatin yang bisa diselamatin. Nyesek banget sini ini. Di ruang rapat, Ellie ngejelasin kalau Submaster itu ternyata kerabat darah Master yang punya cheat leveling cepat. Pantes aja si Kito sombong banget tadi. Light nanya soal target utamanya Sasha. Ellie dengan senyum liciknya nyaranin buat manfaatin tunangannya Sasha, si Mikael sebagai umpan. Jahat tapi cerdas. Light senyum nyeremin banget di akhir. Dia nyebut nama Sasha dengan nada dendam kesumat. Siap-siap aja tuh elf cewek kena batunya di episode depan. Balik lagi ke si Sasha yang lagi halu parah di kereta kuda. Dia senyum-senyum sendiri ngebayangin nikah sama Mikael, padahal Neni di depannya cuma bisa iyain aja biar cepet. Sifat aslinya langsung keluar pas lihat budak manusia jatuhin apel. Bukannya ditolongin, malah dicambuk. Emang dasar rasis, dia nganggap manusia cuma sampah. Karma is real. Pas lagi ngintip keluar, mata Sasha langsung melotot kaget. Dia lihat sosok yang mirip banget sama Light lewat di gang sempit. Dia langsung panik ngejar ke gang buntu, tapi orangnya hilang. Yang ada cuma kertas nempel di tembok bertuliskan menunggu di menara. Light, fix kena mental dia. Ternyata beneran Light pelakunya. Dia sama Ellie lagi nongkrong di atap, senyum puas lihat Sasha ketakutan. Operasi balas dendam resmi dimulai. Pindah ke markas Kesatria Putih. Si Nya sama Kia lagi main gila, jadiin manusia hidup sebagai target latihan pedang. Sadis banget sumpah. Di meja makan, si Sharpat malah asik grepe-grepe Sasha di depan umum. Si Hardy cuma minum teh santai, gak peduli sama sekali sama moral anak buahnya. Gila, pedangnya beneran nancep ke kuping budak itu. Si Nya malah ketawa seneng. Mereka nganggep nyawa manusia lebih murah dari target kayu. Hardy akhirnya merintahin buat beresin mayatnya. Dia ngasih ceramah soal darah murni elf. Intinya dia gak mau ras mereka kotor gara-gara gaul sama manusia. Malamnya Sasha kebangun gara-gara mimpi buruk. Pas lihat ke jendela, menara misterius itu nyala terang banget. Bikin dia makin parno kalau Light beneran masih hidup. Sementara itu di guild yang lagi nyamar jadi Dark sama Nemumu digodain sama petualang kroco. Mereka gak tahu lagi cari gara-gara sama siapa. Light malas ngeladenin, dia langsung nembakin sihir petir tanpa mantra. Satu tongkrongan langsung kicep begitu tahu dia itu si Dark yang lagi viral. Di hutan ada rombongan elf bangsata yang jadiin cewek manusia bernama Mia sebagai umpan monster. Mereka jalan santai sementara Mia diseret kayak binatang. Pas monster serigala raksasa muncul, para elf pengecut itu langsung kabur ninggalin Mia sendirian. Mia udah pasrah banget mau dimakan. Plot twist, monster itu nggak nyerang,
malah muncul si Mohawk Leader sama gengnya. Ternyata mereka anak buah Light yang lagi nyamar buat nyelamatin Mia. Gak cuma nyelamatin, mereka langsung ngasih potion penyembuh ke Mia. Luka-lukanya langsung hilang seketika. Mia sampai bingung kenapa ada orang baik di situ. Di menara, Suzu lagi debat sama Ellie. Pas Ellie ngeraguin perintah Light, mata Suzu langsung berubah nyermin. Dia ngancem bakal ngebunuh Ellie kalau macam-macam. Balik ke hutan, geng Mohawk Leader malah curhat. Mereka jijik banget lihat kelakuan elf yang jadiin manusia umpan. Preman aja punya standar moral, bos. Sasha udah nekat. Dia mutusin buat pergi ke menara itu sendirian. Niatnya sih mau ngebunuh Light lagi, biar rahasianya tetap aman. Di istana, Ratu Liv akhirnya turun tangan. Dia merintahin Hardy dan pasukannya buat ngelidikin menara itu. Situasi makin panas nih. Hardy ngasih monolog villain klasik. Dia bilang manusia itu hama yang harus dibasmi. Fix, ini orang bakal jadi target utama Light selanjutnya. Di camp pendaftaran, Sasha ketemu sama Light yang lagi nyamar. Dengan songkongnya aja, dia nyuruh Light buka topengnya. Wah, cari mati nih cewek. そのふざけた髪 Balik lagi ke camp, si Sasha lagi ngomel-ngomel ngeremehin party sewaannya, Kia sama Nia. Padahal mereka bilang levelnya udah 300-an, tapi Sasha tetap mandang rendah. Pas Light lewat sama rombongannya, Sasha langsung ngeh sama suaranya. Dia langsung nyegat Light, sadar kalau itu bocah manusia yang dulu dia khianatin. Sasha kaget banget Light masih hidup. Light dalam hati udah emosi parah, pengen balas dendam, tapi dia tahan. Sasha malah makin nyolot, minta lihat muka Light. Light akhirnya buka topengnya dan boom, dia pakai ilusi biar mukanya kelihatan penuh luka bakar ngeri. Sasha langsung shock berat liatnya. Dasar cewek gak ada akhlak, abis lihat muka hancur gitu dia malah bilang menjijikan dan nyuruh Light mati aja. Abis ngehina dia langsung pergi gitu aja. Begitu Sasha pergi, Light langsung normal lagi. Ternyata luka bakarnya cuma prank magic. Gold sama Merah udah gak tahan ngeliat ngehajar Sasha, tapi Light bilang sabar dulu aja. Di tengah hutan, Kia sama Nia malah ngikutin partinya Light. Mereka sok jago banget ngancem-ngancem, padahal gak tahu lagi berhadapan sama siapa. Merah udah gak tahan ngeliat tingkah mereka. Dia langsung ngeluarin aura hitam pekat sambil senyum nyeremin. Fix, kelar hidup dua elf songong ini. Merah langsung summon monster bayangan bentuk ular banyak banget. Tanpa ampun, Kia sama Nia langsung dilahap abis sambil teriak-teriak histeris. Gak lama kemudian, sisa anggota party level 9.999 muncul semua. Ada Ice Hit, Suzu, sama Jack yang baru gabung. Formasi lengkap nih bos. Si Jack malah cari gara-gara. Dia manggil Light nggak pakai hormat. Sontak aja, Merah, Ice Hit, sama yang lain langsung ngeluarin aura pembunuh. Gak terima tuannya digituin. Mereka akhirnya sampai di markas baru, sebuah menara putih raksasa. Di sana udah ada Ellie sama Mei yang nyambut kedatangan Light dengan antusias. Gila, Ellie pamerin sistem keamanan menara Indi. Dia melihara naga merah raksasa di dalam situ buat jadi penjaga. Ngeri banget peliharaannya. Di ruang singgasana, Ellie ngejelasin rencana jahat mereka. Mereka bakal manfaatin pasukan White Knights kebanggaan Elf buat jadi mainan tes kekuatan Party Light. Sementara itu di hutan, Sasha lagi mandu pasukan White Knights. Dia sebenarnya ketakutan setengah mati lihat monster ular bayangan tadi, tapi sok tegar. Flashback dikit, ternyata Sasha nipu Chancellor. Dia ngaran cerita soal naga biar dikasih izin bawa pasukan White Knights buat nyari Light. Balik ke masa kini, monster ular bayangan mulai nyerang, tapi White Knights ini emang elit. Mereka bisa nahan serangan monster itu. Pasukan White Knights akhirnya sampai di depan menara. Si Hardy langsung pakai skill Silent yang bikin suasana jadi hening total dan mencekam. Di dalam menara, Light duduk santai di singgasana bareng Ellie sama Mei. Mereka udah siap banget nyambut tamu yang bakal mereka bantai. Balik lagi ke situasi di menara, Mikael sama Sasha kelihatan bingung banget. Mereka sadar kalau mereka baru aja kena jebakan teleportasi dan terdampar di tempat antah berantah. Di lorong lain, si kembar Hia sama Nia lagi panik nyari jalan keluar. Tiba-tiba muncul dua cewek serem, Merah sama Ice Hit yang langsung ngehadang mereka. Merah langsung ngerosting abis-abisan, dia bilang si kembar ini lemah banget, bahkan gak pantas disebut musuh, sombong parah. Sementara itu, si Sharphead lagi ngomel-ngomel sendiri karena kena jebakan, tapi moodnya langsung berubah drastis banget pas ngelihat Suzu muncul di depannya. Dasar buaya darat, Sharphead malah nyoba ngegombalin Suzu, tapi kocaknya Suzu nolak mentah-mentah sambil deskripsiin tipe kawonya yang jelas-jelas itu si Like. Sharphead langsung kena mental. Gara-gara ditolak, Sharphead ngamuk dan nembakin panah invisible. Tapi gila, Suzu bisa ngehindar sambil salto dan nembak balik pelurunya di udara. Refleks
refleksnya bukan main. Balik ke si kembar, mereka nyoba nyerang pakai sihir angin Wind Cutter, tapi Merah sama Ice Hit ngehindarin serangan itu sambil lari santai kayak lagi jogging. Ngenyek banget sumpah. Di hutan, Gold sama Nemumu lagi sibuk bantai monster batu. Mereka sempat-sempatnya pose gaya Black Clouds di tengah pertarungan. Ada aja kelakuan mereka. Hia sempat senang karena berhasil nebas tangannya Merah sampai putus. Dia udah ketawa jahat ngerasa menang, tapi itu cuma pancingan doang. Horor banget anjir. Merah malah makan potongan tangannya sendiri, terus tangannya tumbuh lagi kayak nggak ada apa-apa. Dia ngaku kalau tubuhnya itu kumpulan banyak organisme. 私の体は無数の生物 Merah sama Ice Hit akhirnya buka kartu. Mereka ngasih tahu kalau level mereka itu 7.777. Si kembar langsung shock banget, nggak percaya ada level segila itu. Sharphead makin panik. Dia nembakin hujan panah cahaya ke arah Suzu. Tapi Suzu dengan santainya nembak balik semua panah itu satu persatu sampai hancur di udara. Mampus! Ternyata peluru Suzu punya efek debuff parah. Sharphead langsung kena combo status Confusion, Paralysis, sama Blackout sekaligus. Badannya langsung kaku gak bisa gerak. Suzu malah jadi mode Yandere Psycho. Dia nembakin mayat hidup Sharphead berkali-kali sambil teriak, "Mati! Mati!" Locke sampai panik, nyuruh dia berhenti. Di tempat lain, Kito ketemu sama Jack yang lagi pamer otot. Jack dengan santainya bilang kalau levelnya juga 7777, bikin Kito gak percaya sama sekali. Kito nyerang pakai tombaknya sekuat tenaga, tapi Jack cuma nahan serangan itu pakai dada telanjang doang. Gila, kulitnya sekeras baja, gak lecet sedikit pun. Kito udah putus asa, dia ngorbanin nyawanya buat ngeluarin sihir petir ungu besar. Tapi anehnya, Jack malah nikmatin rasa sakitnya dan minta tambah lagi. Masokis parah nih orang. Setelah puas main-main, Jack langsung ngasih satu pukulan maut. Saking kerasnya, armor Kito hancur keping-keping dan dia langsung KO seketika. Pertarungan meningkat. Si Nazuna udah pede banget nantangin Hardy. Dia bilang siap kapan aja buat ngancurin lawannya. Gak pakai lama, Nazuna langsung ngayun pedang gedenya. Hardy nyoba nahan, tapi percuma. Dia langsung kelempar jauh sampai nembus tembok menara. Gila, powernya nggak ngotak. Kirain udah kelar, si Hardy bangkit lagi. Dia ngerapal mantra penyembuh dan luka-lukanya langsung hilang seketika. Curang banget nih Elf. Hardy mulai serius. Dia ngeluarin sihir silent yang bikin suara di sekitar hilang total. Tujuannya buat ngilangin indera pendengaran Nazuna biar dia bingung. Hardy nerang pakai pedang tak kasat mata, tapi Nazuna malah ngindar santai dan langsung nonjok muka Hardy sampai nyungsep ke tembok lagi. Ternyata dia nggak butuh pedang buat bikin orang bonyok. Sementara itu, Michael sama Sasha akhirnya nyampe di ruang tahta. Mereka masuk dengan gaya sombong, nggak tahu kalau si bos besar udah nungguin di dalam. Light akhirnya buka maskernya. Muka Sasha sama Michael langsung pucat pasi, pas sadar kalau cowok di depan mereka itu Light yang harusnya udah mati 3 tahun lalu. Bukannya takut, Michael malah ketawa ngakak. Dia ngerasa di atas angin karena ngira Light cuma manusia level rendah yang hoki bisa selamat. Sasha mulai mainin okarinanya buat manggil bala bantuan. Muncul monster malaikat gaksasa yang siap nyerang Light. Malaikat itu nyerang pakai tombak cahaya, tapi Light santai banget nahan serangannya pakai perisai emas Holy Shield. Gak ada damage sama sekali. Biar musuhnya makin kena mental, Light nunjukin status aslinya. Angka level 9.999 terpampang jelas banget, bikin Michael sama Sasha melongo nggak percaya. Light mulai pamer skill. Dia ngeluarin rentetan sihir tingkat tinggi kayak Dust Press dan Shadow Dance yang langsung ngeratain para malaikat itu jadi debu. Michael yang panik nyoba nyerang langsung pakai pedangnya, tapi Light nangkep pedang itu pakai tangan kosong doang. Beda level banget anjir. Light langsung nonjok perisai kebanggaan Mikael. Saking kuatnya tonjokan itu, perisainya langsung hancur berkeping-keping kayak kaca. Light benar-benar mau bikin mereka putus asa. Dia ngelepas segel jiwanya dan aura ungu yang ngeri banget langsung meledak keluar dari tubuhnya. Gak cukup cuma aura, Light manggil senjata pamungkasnya, Gungnir. Tombak raksasa itu muncul dengan visual yang bikin merinding. Fix, ini overkill. Sasha yang udah ketakutan setengah mati, nyuruh malaikatnya buat nyerang Light lagi. Dia teriak-teriak histeris, udah nggak ada anggun-anggunnya lagi.
Serangan malaikat itu kena telak ke Light, tapi Light malah ketawa jahat di tengah ledakan. Dia benar-benar nikmatin momen keputusasaan musuhnya. Light keluar dari asap tanpa luka sedikit pun sambil masang muka psycho. Dia nakut-nakutin Sasha yang udah gemeteran parah, bilang kalau dia bakal ngebunuh mereka kalau nggak ngelawan lebih serius. Gila, malaikat raksasa itu langsung nyerang pakai tombak cahaya segede gaban. Tapi si Light bener-bener nggak ada obat. Dia cuma diem doang dan serangan itu ketahan sama berian emasnya. Easy banget buat dia. Gak pakai lama, Light langsung bales. Dia ngeluarin aura hitam pekat, ngebentuk tombak raksasa, terus celep. Malaikat itu langsung hancur berkeping-keping jadi debu cahaya. One hit kill, bos. Si Mikhail langsung panik setengah mati. Dia nyuruh Sasha buat summon lagi. Tapi pas Sasha mau niup okarinanya, alat itu malah retak dan hancur jadi debu di tangannya. Fix, mainan mereka udah rusak total. Light dengan santainya jelasin kalau tombak tadi itu Gungnir, senjata kelas Genesis yang bisa ngancurin konsep keberadaan musuh. Pantesan malaikatnya nggak bisa respawn, udah dihapus dari server. Dengar kata Genesis, si Mikhail malah ketawa maksa, nggak percaya ada level di atas 9999. Sasha juga masih sombong, dia yakin banget shield blessing-nya mereka bakal ngelindungin mereka dari serangan apapun. Halu parah! Light cuma senyum sinis terus langsung nyerang. Blar! Satu ruangan langsung kena impact gila-gilaan. Asap di mana-mana. Dan shield kebanggaan mereka pecah kayak kaca murahan. Mikhail langsung jatuh terduduk, mukanya pucet pasti kayak baru ngeliat hantu. Dia mulai sadar kalau Light itu monster, bukan manusia biasa. Dia nyoba ngeles mau lapor atasan biar bisa kabur. Dasar pengecut, Mikhail langsung ngeluarin bulu ajaib buat teleport kabur. Dia teriak-teriak mantra, tapi zong, nggak ada reaksi apa-apa. Dia coba berkali-kali sampai mukanya keringet dingin. Malu banget sumpah. Tiba-tiba Ellie muncul dari belakang Light. Dengan gaya elegan, dia jelasin kalau dia udah ngehack sistem sihir menara itu biar nggak ada yang bisa teleport keluar. Mampus, kejebak tikus di perangkap. Mikhail masih denial. Dia teriak kalau Komandan Hardy yang level 3000-an plus bakal datang nyelamatin mereka. Tapi pas pintu dibuka, jeng-jeng, mayat pasukan kesatria putih udah numpuk di sana. Si Hardy yang dibanggain tadi ternyata udah sekarat diinjek sama Nazuna. Ternyata partinya Light udah ngebantai mereka semua di luar. Plot twist yang membagongkan buat si Mikhail. Lihat backingannya rata tanah, Mikhail langsung 180 derajat. Dia sujud di depan Light, nawarin aliansi buat nguasain kerajaan Elf, sambil ngejelek-jelekin Sasha di sebelahnya. Sumpah nih orang sampah banget. Light jelas nolak mentah-mentah. Ellie yang udah gedek banget langsung ikat Mikhail pakai sihir duri Dorn Veslen. Duri-duri hitam itu nembus badannya, bikin dia teriak kesakitan sambil diinterogasi paksa. Giliran Sasha yang panik, dia nyoba manipulasi Light, ngungkit masa lalu palsu dan nawarin tubuhnya. Light ngatap dia pakai tatapan jijik seolah-olah lihat kotoran. Nggak mempan, Neng. Light bilang dia nggak bakal bunuh Sasha sekarang, tapi bakal bikin dia ngerasain neraka. Dia langsung tendang Sasha masuk ke portal gelap di mana Mera udah nunggu bareng monster Hydra. Urusan kelar, tiba-tiba Light ambruk. Ternyata pakai senjata OP tadi nguras nyawanya parah sampai segel jiwanya lepas. Dia langsung pingsan dipeluk sama mate-mate-nya yang panik. Sementara itu, di kerajaan Elf, Ratu Liv lagi rapat. Tiba-tiba langit jadi gelap. Ratusan naga yang ditunggangin pasukannya Light ngepung istana. Chaos parah pokoknya. Ellie muncul dengan badass di atas naga, nuntut pertanggungjawaban. Si Ratu Liv malah nyolot, ngatain Ellie penyihir rendahan dan nyuruh pasukannya nyerang. Cari mati emang. Ellie nggak banyak bacot. Dia langsung ngeluarin sihir Saker Arbor. Pohon-pohon di taman istana jadi monster kayu yang nyerang dan makanin para prajurit Elf. Horor banget anjir. Ellie nangkep si Ratu Liv pakai akar pohon, terus maksa baca pikirannya. Abis tahu kalau Ratu emang rasis parah banget, Ellie langsung deklarasiin kemerdekaan buat semua budak manusia di sana. Revolusi dimulai, guys.